Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historiografi memang mencerminkan identitas dari suatu komunitas, ya, kelompok manusia, ya, penduduk desa atau bisa juga suku, ya, suku bangsa maupun bangsa. Jadi kalau Profesor Sartono Kartodirjo mengatakan bahwa sejarah itu merupakan identitas bangsa, maka memang bisa dibenarkan, bahkan sangat dibenarkan. Sehingga beliau pernah mengatakan bahwa ada Sumpah Pemuda Plus. Yang dimaksudkan dengan Sumpah Pemuda Plus adalah bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dan tambahannya atau plusnya adalah bersejarah satu, sejarah nasional Indonesia. Nah, jadi sejarah nasional Indonesia ini merupakan identitas bangsa. Nah, hubungan antara sejarah dan identitas ini dimulai ketika masyarakat sudah terbentuk, terutama struktur sosialnya. Jadi ketika masyarakat tidak ada struktur sosial, ya artinya belum ada pemimpin dengan yang dipimpin, belum ada rakyat dengan pemimpinnya, maka yang ada adalah semua menjadi pemimpin, semua menjadi rakyat. Jadi kalau masyarakat seperti itu biasanya belum membutuhkan sejarah, belum membutuhkan narasi sejarah. Nah, narasi sejarah pada masa lampau memang bentuknya berbeda-beda. Ya, khusus untuk masyarakat tradisional ini narasinya dalam bentuk mitos, ya, legenda maupun dongeng. Jadi mereka mempunyai narasi lama, ya, karena narasi ini sebenarnya berawal dari peristiwa sejarah, tetapi karena jarak waktu, nah kemudian mereka membuat cerita atau narasi mitos karena dianggap peristiwa yang terjadi adalah peristiwa yang suci. Nah, sedangkan legenda ini yang mendekati, jadi historis, ya, jadi masih dalam bentuk yang mendekati kontemporer, sementara yang dongeng itu sudah ada cerita atau narasi yang menyimbolkan, ya. Jadi sudah ada tanda-tanda cerita itu dibuat dalam bentuk simbol, ya. Jadi menggunakan narasi misalnya nama-nama binatang, ya, menggunakan negeri seperti antah berantah, gitu ya. Nah, ini adalah ada semacam penyamaran. Jadi nama disamarkan tokohnya dari nama tokoh manusia tapi disamarkan menjadi binatang, gitu ya. Meskipun kita tahu bahwa penyamaran itu disesuaikan dengan karakter dari seseorang itu. Nah, sehingga kemudian muncul narasi dongeng. Nah, sedangkan yang mitos itu narasinya karena orang itu dianggap suci, orang itu dianggap, ya, sangat penting pada masa lampau sehingga menjadi narasi mitos. Sementara narasi legenda ini masih berdekatan dengan peristiwa sejarah yang sesungguhnya. Jadi di situ terdapat semacam narasi sejarah yang kemudian semakin lama karena kesadaran masyarakatnya itu, maka narasi itu bisa digubah dalam bentuk tertulis, ya, sehingga ada karya-karya
yang disebut sebagai historiografi tradisional. Ya, meskipun pada mulanya karya-karya itu dilestarikan dalam bentuk lisan, ya, karena dilestarikan dalam bentuk lisan secara turun temurun. Nah, oleh karena itu ini menggambarkan bahwa misalnya karya-karya hikayat misalnya ini mencerminkan identitas misalnya masyarakat Melayu. Kemudian lontarak, ya, ini mencerminkan identitas masyarakat Bugis misalnya, Bugis Makassar. Nah, kemudian kalau karya babat mencerminkan masyarakat Jawa, Sunda, ya, mungkin juga Bali sedikit ya. Nah, kemudian wawacan mencerminkan identitas Bali dan juga Sunda gitu ya. Nah, jadi sebenarnya setiap masyarakat akan menghasilkan karya-karya sejarah. Nah, tentu saja memang harus diakui bahwa sejarah itu merupakan pencerminan dan perkembangan dari suatu masyarakat. Nah, jadi ya memang karya-karya historiografi tradisional itu merupakan karya yang memang nenek moyang kita ini baru bisa menulis pada tahap itu. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa historiografi tradisional kita ini dianggap sebagai sampah, ya. Tetapi ini sebenarnya sebagai karya budaya, ya. Jadi kita tidak boleh berkecil hati karena sejarah Eropa, sejarah Yunani kuno misalnya, ini juga merupakan cerita-cerita legenda sebenarnya dan bahkan cerita mitos yang hidup pada masanya itu. Jadi sebenarnya sama, ya. Jadi kita ini mendapatkan kisah mengenai tokoh misalnya tokoh-tokoh Gilgamesh misalnya ya pada masyarakat Mesopotamia. Saya kira ini juga berkaitan dengan legenda-legenda dan mitos-mitos yang ada pada masyarakat itu. Nah, jadi orang Indonesia mestinya, sejarawan Indonesia itu mestinya harus menyadari bahwa ya masyarakat itu memang mempunyai historiografi sesuai dengan perkembangan zamannya, sesuai dengan kemampuan zamannya. Jadi kalau misalnya masyarakat kita menghasilkan karya-karya itu, maka sejarawan mestinya juga harus mempunyai perhatian terhadap karya-karya nenek moyang kita karena itu merupakan cerminan dari history from within. Jadi itu merupakan karya nenek moyang, karya dari dalam. Nah, kalau dari dalam saja misalnya, karya dari dalam itu tidak mendapatkan katakanlah penghargaan, ya, dan juga tidak mendapatkan perhatian yang semestinya, maka karya itu pun sedikit demi sedikit akan menghilang dari peredaran sejarah. Jadi jangan salahkan, ya, sang waktu akan mencaplok dan menghabisi semuanya itu. Jadi sebelum dihabisi, ya, masyarakat sejarawan di Indonesia memang mestinya harus mendalami karya-karya nenek moyang kita itu. Jadi narasi-narasi tradisional tidak boleh disepelekan gitu saja karena di dalamnya terkandung historis jelas, aspek historisnya juga akan tercermin gitu ya, aspek kulturalnya. Nah, padahal antara kultural dan sejarah itu diibaratkan seperti satu keping mata uang. Jadi tidak bisa disepelekan gitu saja. Jadi sejarah dan kebudayaan itu menjadi satu keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Nah, oleh karena itu sejarawan Indonesia memang harus menghargai karya-karya nenek moyang itu sebagai identitas
kesukuannya masing-masing. Nah, ketika bangsa Indonesia sudah terbentuk menjadi satu bangsa yang dibangun berdasarkan suku-suku bangsa, maka karena kita menjadi bangsa Indonesia yang bertanah air satu Indonesia, berbangsa satu Indonesia dan berbahasa satu Indonesia, maka juga bersejarah satu, yaitu sejarah nasional Indonesia sebagai identitas bersama dari suatu nation yang terbentuk setelah suku-suku bangsa itu kemudian saling menghargai, kemudian menyatu dan membentuk bangsa Indonesia. Nah, sehingga kemudian itulah sejarah nasional Indonesia adalah identitas bangsa. Ya, jadi kita mempunyai identitas kesukuan, mempunyai identitas kebangsaan, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu, mempunyai sejarah yang satu, dan akhirnya bangsa Indonesia akan tidak hanya tercermin ya dari bahasa yang dipakai, ya, tetapi juga sejarah yang telah dihasilkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.